Saya sampaikan, wahai kaum muslimin dimanapun antum berada, kiai besar, kiai kecil, kiai pertengahan, teliti nasab Bani Ba'alawi dengan ilmu, pasti kalian dapatkan bahwa nasab mereka palsu, bukan keturunan Nabi. Hei Tengku Qori, ya, lu nggak usah ngehasut orang yang dimana orang masih cinta dengan Bani Alawi. Lu nih ya Allah, ibarat kata manusia yang berani di sosmed, tapi ujungnya nyali lu tuh ya Allah kayak banci, tau nggak lu? Lu tentuin tempatnya di mana, kapan lu mau ketemu, nggak usah pakai dalil. Lu sama gua. Aku dulu percaya nasab dia adalah keturunan Nabi. Sekarang mustahil. Jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun tak mungkin, teman-teman. Secara sains, mereka gennya adalah G Yahudi Al-Khazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Oke, hari ini saya akan memutarkan sebuah video dari Tengku Muda Qori yang membongkar habis-habisan kepalsuan nasab Ba'alawi dalam video tersebut. Jadi seperti yang kita ketahui selama ini bahwa nasab Ba'alawi itu paling absah, ya, paling sahih, katanya tersambung kepada baginda Nabi. Tapi setelah muncul tesis Kiai Imad yang mengatakan bahwa dalam tesisnya nasab Ba'alawi itu tidak terkonfirmasi, tidak tersambung, ya, ada keterputusan riwayat selama 550 tahun mulai dari abad keempat sampai ke-9, bahwasanya tidak disebutkan Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Kemudian Tengku Muda Qori mengatakan dalam video tersebut bahwasanya menghimbau kepada kaum muslimin, kepada kiai besar, kiai kecil dan pertengahan untuk meneliti nasab Ba'alawi menggunakan ilmu, pakai ilmu, maka akan didapatkan nasab mereka itu palsu. Kemudian Tengku Muda Qori mengatakan juga dalam video tersebut bahwasanya dulu dia percaya bahwasanya Ba'alawi ini adalah keturunan Nabi, tapi sekarang mustahil. Jangankan keturunan Nabi, kata Tengku Muda Qori, ya, keturunan Arab saja tidak. Kenapa? Secara gen mereka itu Yahudi, katanya. Kemudian Tengku Muda Qori juga meminta bukti kepada Ba'alawi secara kitabun nasab bahwa mereka adalah keturunan Nabi, ya. Bahwasanya kitab nasab mana yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa Al-Muhajir memiliki anak yang bernama Ubaidillah, atau Ubaidillah ini sebagai putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Jadi seperti itu, ya, kurang lebih yang disampaikan oleh Tengku Muda Qori dalam video tersebut, ya. Walaupun banyak hal yang disampaikan oleh Tengku Muda Qori dalam video tersebut, namun yang saya tangkap seperti itu. Oke, kita cek dulu videonya seperti apa, jangan di skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Sekarang rungkat lu pada, ya. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya sampaikan, wahai kaum muslimin dimanapun antum berada, kiai besar, kiai kecil, kiai pertengahan, amatir dan di luar amatir, artinya yang sudah kawakan, teliti nasab Bani Ba'alawi dengan ilmu, pasti kalian dapatkan bahwa nasab mereka palsu, bukan keturunan Nabi. Kemarahan saya adalah syariat. Kenapa? Karena ke nasab palsu, jangan pernah mengaku keturunan Nabi, dan jangan pernah ada nasab palsu di dalam hati kita karena mencacati makalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku dulu percaya nasab dia adalah keturunan Nabi. Sekarang mustahil. Jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab pun tak mungkin, teman-teman. Secara sains, mereka gennya adalah G Yahudi Al-Khazar. Tapi saya minta kepada mereka, walaupun tidak melalui sains, tapi saya minta buktikan secara kitabun nasab. Kitab nasab mana yang menyatakan kalau dia adalah anaknya Ahmad bin Isa? Dia yang saya maksud adalah Ubaidillah. Jelas tidak? Kalau tidak mampu memberikan bukti, berarti jelas nasabnya palsu. Dan ini bukan suatu kebencian, tetapi suatu
keinginan pengetahuan untuk mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Yang batil gak bisa campur aduk dengan yang hak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun." Jangan campur aduk yang betul dengan yang salah, yang benar dengan yang batil, yang hak dengan yang batil. Wala taktumul haqqo wa antum ta'lamun, dan jangan pula sembunyikan kebenaran. Saya sampaikan kepada siapapun yang punya pengetahuan, jangan samarkan kepalsuan nasab Bani Ba'alawi. Jatuh kalian, pasti jatuh dunia dan akhirat. Ini adalah detik-detik kemunculan Imam Mahdi, dan tidak akan munculnya Imam Mahdi selama masih ada nasab palsu yang belum terbongkar. Nasab Ba'alawi merupakan nasab palsu di akhir zaman terakhir yang akan terbongkar. Dan bila ini sudah terjadi isbat di seluruh dunia, wabil khusus dimulai dari Indonesia, maka nasab Ba'alawi merupakan nasab akhir zaman, detik-detik munculnya Imam Mahdi yang terbongkar sebagai nasab palsu. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Aqulu qawli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh Teuku Mudaqori dalam video tersebut, ya. Jadi Teuku Mudaqori mengatakan, menyampaikan dalam video tersebut bahwa mereka adalah rungkat, ya. Kemudian Teuku Mudaqori menghimbau kepada kaum muslimin dimanapun berada, ya, kiai besar, kiai kecil, dan pertengahan untuk meneliti nasab Ba'alawi menggunakan ilmu, maka akan didapatkan nasab mereka itu palsu. Kemudian Teuku Mudaqori juga mengatakan dalam video tersebut bahwasanya dulu katanya dia percaya bahwasanya Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi. Sekarang mustahil, jangankan keturunan Nabi, keturunan Arab saja tidak. Kenapa? Secara gen mereka adalah Yahudi katanya. Kemudian Teuku Mudaqori meminta bukti kepada mereka bahwasanya mereka adalah keturunan Nabi. Secara kitabun nasab, kitab nasab mana ya yang mengatakan bahwa mereka adalah keturunan Nabi, ya, bahwasanya Ahmad bin Isa al-Muhajir itu memiliki anak yang bernama Ubaidillah. Jadi kurang lebih seperti itu yang saya tangkap, walaupun banyak hal yang disampaikan oleh Teuku Mudaqori dalam video tersebut, ya. Jadi kalian bisa menyimpulkan bagaimana menurut kalian, setuju atau tidak, benar atau salah dengan apa yang disampaikan oleh Teuku Mudaqori dalam video tersebut. Setelah kalian menonton video ataupun penjelasan dari Teuku Mudaqori ini, bagaimana menurut kalian? Apakah Ba'alawi itu adalah Sadatul Ashraf? Apakah Ba'alawi itu adalah keturunan Nabi? Ya, itu terserah kalian. Saya tidak mau memaksakan kalian untuk percaya ataupun tidak percaya, karena di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran, ya. Jadi seperti itu. Ini argumentasi loh. Argumentasi itu adalah khazanah ilmu, ya, bukan perang kalah dan menang. Tapi di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Kemudian saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bahwasanya menurut tesis Kiai Iman, bahwasanya Ahmad bin Isa al-Muhajir itu nasabnya sudah sahih, sudah absah, tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dipermasalahkan adalah ini Ubaidillah, sesepuhnya ataupun leluhurnya Ba'alawi ini, ya, yang katanya nasabnya selama ini tersambung. Tapi menurut tesis Kiai Iman tidak tersambung. Ada keterputusan riwayat, ya, bahwa nasab mereka itu batal sebagai keturunan Nabi dari mulai abad ke-4 sampai ke-9. Dan Kiai Iman membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi ini bukan berdasarkan pemikiran beliau juga, tapi berdasarkan kitab-kitab nasab ataupun referensi. Tidak adakah nakobah-nakobah di seluruh dunia yang bisa mentakik tesis Kiai Iman, ya. Jadi seperti itu. Kemudian catat baik-baik, ya, tidak ada umat Islam yang mengatakan bahwa keturunan baginda Nabi itu terputus ataupun keturunan baginda Nabi itu tidak ada. Ya, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Dan saya yakin semua umat Islam percaya bahwa keturunan baginda Nabi itu ada, ya, zuriyah Nabi itu ada. Saya pribadi percaya bahwa keturunan baginda Nabi itu ada. Tidak pernah saya mengatakan tidak ada ataupun saya menafikan. Yang sekarang keturunan ataupun zuriyah baginda Nabi yang nasabnya itu jelas, itu mereka bergelar sebagai Sayyid ataupun Syarif. Kemudian ini ada video Muhibbin yang merespon Teuku Mudaqori. Jadi Muhibbin ini geram ketika Teuku Mudaqori itu membahas polemik nasab Ba'alawi. Oke, kita cek dulu video Muhibbin ini yang merespon Teuku Mudaqori, yang geram terhadap Teuku Mudaqori. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tengku Qori, ya.
lu nggak usah ngehasut orang yang dimana orang masih cinta dengan Bani Alawi. Ya enggak? Lu nih nyali lu ketakar sama gua. Lu ingat kejadian di Tambun, nah? Lu nih ya Allah, ibarat kata manusia yang berani di sosmed, tapi ujungnya nyali lu tuh ya Allah kayak banci, tau gak lu? Lu tentuin tempatnya di mana, kapan lu mau ketemu, nggak usah pakai dalil. Lu sama gua, lu orang Bekasi, gua orang Bekasi ya. Lu tentuin tempat dan tanggalnya. Ya, jangan ngerusak umat yang lagi pada, di mana umat ini lagi ngaji, lagi pengen jadi orang bener. Jangan lu rusak akidahnya. Kalau lu jelas, lu pintar, lu bawa orang-orang lu bawa siapapun lu, bawa yang jalan yang kebenar. Gak usah lu hasut orang, gak usah lu ngerusak orang ya. Ya, tentuin alamatnya. Ya, mudah-mudahan video ini sampai ke lu. Assalamualaikum. Nah, jadi Muhyiddin ini merasa geram sekali terhadap Teuku Mudakari ketika Teuku Mudakari itu membahas polemik nasab Ba'alwi. Direspon pun tidak secara ilmiah, bukan dengan argumentasi, malah nantang-nantang seperti ajak duel, tentukan tempatnya, tanggalnya, nggak usah pakai dalil ini itu. Kemudian mengatakan Teuku Mudakari ingin menghasut orang, pokoknya nggak nyambung sama sekali ya. Jadi seperti itu menurut saya. Dan polemik nasab Ba'alwi ini tidak akan pernah selesai kalau tidak ada pertemuan antara Kiai Imad dengan Ba'alwi untuk berdiskusi secara ilmiah. Dan di sini kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ini bukan kalah menang, bukan perang, ini argumentasi. Nah, jadi saya doakan semoga polemik nasab Ba'alwi ini cepat selesai, ada titik temunya ya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa harus ada pertemuan Kiai Imad dengan Ba'alwi, berdiskusi secara ilmiah. Nanti akan kita lihat siapa yang benar, siapa yang salah. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.